Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan saya Sharon Carlena dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional kelompok 4. Hari ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman-teman saya pada pertemuan sebelumnya. Karena pada saat itu saya belum sempat hadir, maka saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali bagian presentasi ini secara individu. Materi yang akan saya jelaskan berjudul Bagaimana Kebijakan Perdagangan Internasional Tarif Trump Mengaruhi Ekonomi Indonesia. Kemudian ini ada anggota kelompok saya, Bunga, Kori, Jihan, dan Salsabila. Kemudian ada daftar isinya. Yang pertama itu pendahuluan, latar belakang, tujuan kebijakan tarif Trump, dampak global, dampak langsung dan tidak langsung terhadap Indonesia, data dan statistik pendukung, respon pemerintah Indonesia, peluang bagi Indonesia, dan juga kesimpulan. Yang pertama ada pengaruh tarif Trump terhadap ekonomi dunia. Salah satu kebijakan ekonomi paling kontroversial di masa pemerintahan Donald Trump adalah penerapan tarif tinggi terhadap berbagai barang impor, terutama dari Tiongkok. Kebijakan ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2018 dan menjadi pemicu utama terjadinya perang dagang di antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemudian ada kebijakan perdagangan internasional, yaitu memproteksi ekonomi Amerika Serikat melalui penerapan tarif pajak impor hingga 20%. Kemudian ada memperkuat nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya. Selanjutnya ada latar belakang. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksionisme dengan menaikkan tarif impor, khususnya terhadap produk dari Tiongkok. Nah, langkah ini memicu perang dagang dari dua ekonomi terbesar di dunia, dengan tujuan utama melindungi industri dalam negeri seperti baja dan aluminium dari persaingan produk impor murah. Sumbernya itu ada dari Ayu Kurniawati tahun 2020, Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat pada era Donald Trump. Kemudian selanjutnya ada perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak luas pada stabilitas ekonomi global. Ketegangan ini mengganggu arus perdagangan dan menimbulkan ketidakpastian pasar. Salah satu industri yang terdampak adalah otomotif, termasuk Tesla, yang sangat bergantung pada ekspor dan rantai pasok global. Kenaikan tarif ini menyebabkan biaya produksi naik dan daya saing yang turun, sehingga mempengaruhi penjualan Tesla di pasar internasional. Sumbernya itu dari Dani Suryaratana dan Teresia Anindita tahun 2020. Pengaruh perang tarif Amerika Serikat Tiongkok terhadap ekspor impor Indonesia. Kemudian ada tujuan kebijakan Trump. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump bertujuan utama untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat dari tekanan persaingan produk asing, khususnya dari Tiongkok. Trump melihat bahwa selama bertahun-tahun Amerika mengalami defisit perdagangan yang cukup besar, di mana nilai impor jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor. Hal ini dianggap merugikan ekonomi nasional, terutama di sektor manufaktur yang dinilai terus menurun. Nah, dengan menaikkan tarif terhadap barang-barang impor, pemerintah Amerika Serikat bisa membangkitkan kembali minat masyarakat terhadap produk lokal, sehingga masyarakat memilih produk industri. Masyarakat dan pelaku industri lebih memilih menggunakan barang buatan Amerika. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menekan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, seperti dumping dan subsidi besar-besaran dari pemerintah negara lain kepada perusahaan ekspornya. Secara keseluruhan,
Trump ingin mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, dan menyeimbangkan kembali posisi Amerika dalam perdagangan global. Sumbernya itu dari Joshua Beteman tahun 2018. If Trump thinks he is talking still tariff war to China, he's wrong. That war is already over. Oke. Selanjutnya ada dampak global. Nah, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian besar dalam rantai pasok internasional. Banyak perusahaan internasional atau global yang mengalami gangguan dalam distribusi bahan baku dan komponen produksi, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi dan menambah biaya operasional. Situasi ini turut menekan tingkat investasi global karena para pelaku usaha lebih hati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Negara-negara berkembang ikut terdampak karena ekspor mereka ke Amerika Serikat dan Tiongkok terganggu. Sumbernya ini dari World Bank tahun 2019. Selanjutnya ada dampak terhadap Indonesia, yaitu ada dua, dampak langsung dan tidak langsung. Perang dagang ini juga membawa dampak langsung bagi Indonesia. Misalnya, ekspor Indonesia ke Amerika menurun, terutama untuk komoditas seperti tekstil, karet, dan elektronik. Selain itu, gangguan pada rantai pasok global juga mempengaruhi industri dalam negeri. Ditambah lagi, fluktuasi nilai tukar rupiah akibat ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, dampak tidak langsungnya itu bisa dilihat dari adanya peluang ekspor baru karena beberapa negara mulai mengalihkan pasarnya dari Tiongkok. Tapi di sisi lain, permintaan dari Tiongkok menurun sehingga berdampak pada ekspor komoditas utamanya seperti batu bara dan sawit. Ketegangan dagang ini juga menurunkan kepercayaan investor global yang akhirnya mengurangi arus modal masuk ke pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Sumbernya itu dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019, kemudian CNBC Indonesia, dan juga Bank Indonesia. Selanjutnya ada data dan statistik pendukung. Sebagai salah satu negara dengan kontribusi ekspor besar ke Amerika Serikat, Indonesia dikenakan tarif impor yang cukup tinggi yaitu 32% yang menjadikannya salah satu negara yang terkena tarif besar. Kebijakan ini akan berdampak pada sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada ekspor Amerika Serikat, seperti elektronik, otomotif, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, hingga produk pertanian seperti minyak kelapa, sawit, dan karet. Dan juga diikuti negara-negara lain seperti Cina yang dikenakan tarif 67% dengan tarif timbal balik sebesar 34%, dan Uni Eropa di 39%, serta timbal baliknya 20%. Kemudian ada Vietnam, yang merupakan salah satu negara dengan tarif tertinggi dikenakan tarif 90% dan timbal balik sebanyak 46%. Kemudian ada respon resmi pemerintah Indonesia. Dalam menghadapi dampak perang dagang, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis yang bersifat diplomatis dan adaptif. Indonesia tidak memilih retaliasi, melainkan memperkuat komunikasi regional bersama ASEAN, serta memperluas pasar ekspor baru melalui kerjasama dagang. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia lebih memilih jalan diplomasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif Trump. Selanjutnya, berbeda dengan negara-negara lain seperti Tiongkok atau Uni Eropa yang memilih membalas tarif Amerika Serikat, Indonesia lebih mendekatkan kepada yang diplomatis.
Pemerintah fokus pada kerjasama ekonomi multilateral yang memperkuat daya saing produk ekspor dalam negeri, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor. Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan komunikasi publik secara terbuka dan inklusif agar pelaku usaha dan masyarakat tetap percaya pada arah kebijakan ekonomi nasional. Kemudian ada peluang bagi Indonesia dari kebijakan Trump. Meskipun kebijakan tarif Trump menimbulkan tekanan global, Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah membuka pasar ekspor baru, karena banyak negara yang kini sudah mencari alternatif selain Tiongkok dan Amerika Serikat. Ini bisa jadi momentum untuk memperluas jaringan dagang Indonesia ke kawasan lain. Di sisi lain, ketidakpastian global juga membuat investor asing mulai melirik ke negara-negara yang lebih stabil. Dan ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi masuk. Yang di situasi ini mendorong pemerintah memperkuat industri dalam negeri dan mempercepat reformasi kebijakan agar ekonomi nasional lebih efisien dan kompetitif dalam jangka panjang. Kesimpulannya, kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh pemerintah Donald Trump, terutama terhadap Tiongkok, menjadi pemicu utama terjadinya perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia. Meskipun bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, kebijakan ini justru menimbulkan ketidakpastian global, terutama dalam rantai pasok internasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Bagi Indonesia, dampaknya akan terasa dalam berbagai bentuk, mulai dari penurunan ekspor dan terganggunya pasokan produksi, hingga dampak tidak langsungnya seperti pergeseran pasar, turunnya permintaan dari Tiongkok, serta menurunnya kepercayaan investor asing. Kondisi ini menjadi tantangan, tetapi sekaligus juga peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui diplomasi, reformasi kebijakan, dan diversifikasi pasar. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya hari ini.